Pemirsa, sambil kami menampilkan visual keberangkatan Prabowo Gibran dan juga para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju menuju KPU, kita akan sambil diskusikan karena tadi ada beberapa poin-poin yang cukup menarik, bukan beberapa, banyak bahkan ya untuk kita saksikan bersama. Saya mungkin ke Mas Burhan dulu. Ya. Satu hal yang diawali oleh Gibran tadi pada saat dialog, pada saat di podium, Betul. adalah dia bilang, tenang saja Pak Prabowo, saya sudah di sini. Sinyal apa yang ingin dikirimkan dengan kata-kata itu? Ingin memberi kepastian kepada elit politik yang mendukung Pak Prabowo, termasuk Pak Prabowo sendiri, plus para pendukungnya, bahwa paket Prabowo Gibran ini sudah menuju pada kepastian. Karena sebelumnya kan ada banyak pertanyaan, apakah Prabowo Gibran ini akan jadi didaftarkan atau tidak. Ya. Bahkan sempat tadi malam, dalam sebuah wawancara dengan televisi saya ditanya, mungkin nggak terjadi plot twist berikutnya, tiba-tiba Gibran nggak jadi didaftarkan. Nah, lagi-lagi dalam politik kan apapun tidak ada yang mustahil, tetapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, saya tadi malam mengatakan nyaris tidak mungkin terjadi karena sudah dideklarasikan meskipun tanpa kehadiran Gibran di hari Minggu malam. Dan hari ini Gibran datang untuk memberi kepastian kepada Pak Prabowo dan pendukungnya bahwa Prabowo Gibran ini akan segera didaftarkan ke lembar akad negara melalui KPU. Oke. Kemudian kalau tadi kita melihat bagaimana tadi Gibran menyampaikan program-program bahkan ya, cukup mengejutkan dan tidak diprediksi sebelumnya. Dan itu menurut saya bagus untuk memberi efek kejut yang positif, terutama setelah sekian hari ya. Itu paket Prabowo Gibran mengalami krisis di sosial media, jadi perlu memberikan semacam kejutan yang menyenangkan. Dan tadi ditunjukkan ya dengan pidato yang menurut saya sangat khas bapaknya, dan juga dengan gimmick yang khas bapaknya, dengan program kartu tetapi kartunya dalam bentuk kayak baliho kecil. Jadi menurut saya tidak tahu, perlu diuji ya di media sosial seperti apa percakapan yang muncul, tapi dugaan saya minimal hari ini harinya Pak Prabowo Gibran. Meskipun lagi-lagi apakah itu mampu menetralisir efek negatif pembicaraan berkaitan dengan politik dinasti, keputusan MK, kita harus lebih sabar menunggu survei-survei empirik pasca ini. Oke, tapi kalau berdasarkan pantauan dugaan bagaimana nanti ini dipergerakan di media sosial, kira-kira tadi itu sudah cukup untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda nggak, Mas? Kalau tanggapan saya, argumentasi melihat dari jalannya kegiatan ini ya, pertama dari segi pengemasan acaranya itu saya kira kita perlu apresiasi, ini cukup yang megah sekali dan betul-betul sudah terdesain dengan sangat baik itu dari pengemasan para relawan yang berkumpul, baik juga dari narasi-narasi tadi Prabowo maupun juga Gibran. Nah, namun kalau menurut hemat saya nanti kita akan coba lihat sebetulnya melalui nanti tangkapan percakapan after event ini nih dari per hari ini lalu juga ke besok, kita akan melihat apakah memang bahwa situasi krisis ini perlahan sudah mulai ternetralisir gini dengan opini-opini yang akan berkembang, dengan tadi saya kira sudah menyampaikan banyak hal-hal positif ya dari Gibran ini sendiri. Ada hal yang menarik tadi dari pidatonya Gibran juga melengkapi dari Mas Burhan tadi adalah terkait dengan ngebuka awalnya itu dengan membawa konteks narasi generasi, isu generasi. Dia menyinggung terkait dengan generasi milenial, merangkul juga generasi Z, bahkan juga latar belakang para santri gitu. Nah, ini yang menarik saya kira. Kemarin karena di sorotan tangkapan kami di periode 19 sampai 24 Oktober itu kemarin ada sorotan positif dari warganet bahwa Gibran ini seolah-olah juga dinilai mampu mendongkrak terhadap suara elektoral para pemilih muda, Mas Burhan. Kalau dari dugaan para warganet ini, dan saya kira dari narasi ini bisa jadi mengafirmasi juga bahwasanya memang Gibran ingin hadir sebagai representatif anak muda yang ingin lebih ngerangkul kepada anak muda. Makanya dia tadi buka nih dengan pidato politiknya itu dengan menyinggung terlebih dahulu para isu generasi milenial, Gen Z, dan juga termasuk gender ya. Gender juga, betul sekali. Ibu dan anak. Semua isu dimainkan oleh lansia sekali. Lansia. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi saya akan ke rekan Marcel dulu yang sudah ada di Indonesia Arena GBK. Marcel, silakan dengan laporan Anda.
Ya Reno, baru saja rombongan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berangkat dari Indonesia Arena menuju ke Taman Suropati sebelum nantinya ke KPU RI untuk melakukan pendaftaran. Kalau kami lihat di aplikasi Maps, untuk jarak dari Indonesia Arena menuju ke kawasan Menteng di sekitar KPU ini adalah sejauh 7 km, membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit. Nah, kita akan lihat seberapa lama mereka nanti akan tiba di sana karena akan tergantung dari traffic ya, mengingat pada hari ini masih juga hari kerja begitu, sehingga kita akan lihat nanti bagaimana dinamikanya selama perjalanan ke KPU RI. Nah, sambil menunggu rombongan akan tiba di KPU, untuk di Indonesia Arena saat ini sudah berangsur massa baik itu kader ataupun relawan dan simpatisan Prabowo Gibran juga telah keluar dari Indonesia Arena, dan nampaknya mereka juga akan menuju ke beberapa titik yang sudah disiapkan untuk menjadi titik meramaikan suasana pendaftaran Prabowo dan Gibran hari ini, baik itu di KPU RI ataupun di sekitar kawasan Bundaran HI yang menjadi lokasi berkumpulnya para kader dan relawan. Dan juga terkait dengan deklarasi yang tadi telah berlangsung, ini kami pantau juga sangat meriah, sangat ramai, seluruh kursi ini bisa dikatakan hampir seluruhnya ini terisi, dan juga benar saja apa yang kami nanti-nantikan tadi terkait dengan pidato politik dari Gibran Rakabuming Raka khususnya ya, ini tadi diberikan sudah disampaikan oleh Gibran, termasuk juga beberapa program unggulan. Kalau bisa kita ulas atau sebutkan lagi, ini ada 6 program unggulan yang disampaikan oleh Gibran, mulai dari dana abadi pesantren, kemudian kredit startup milenial, lalu KIS lansia, kemudian hilirisasi industri, dan yang terakhir adalah ekonomi hijau dan energi hijau. Kalau bisa kita simpulkan dari ke-6 program unggulan yang disebutkan Gibran ini, ia membahasakannya sebagai bentuk keberlanjutan atau menyempurnakan dari program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini. Sehingga tentunya ini menjadi sebuah gagasan yang bisa dikatakan baru disampaikan oleh Gibran saat ini. Dan kita akan melihat nanti lebih lengkapnya tentu saja ketika nanti sudah memasuki masa kampanye, bagaimana penjabaran dari program-program yang telah disusun bersama dengan Prabowo Subianto bersama dengan Gibran dan juga tim pemenangan yang telah terbentuk. Dan tadi juga menarik yang kami simak dari pidato Prabowo Subianto bahwa ia turut menyambut ada nama dari tim kampanye ataupun tim pemenangan nasional dari Koalisi Indonesia Maju ini, yang mana yang menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju ini adalah Rosan Roslani. Kita juga tentu nantikan setelah pendaftaran hari ini apa langkah-langkah pemenangan yang tengah disiapkan oleh Koalisi Indonesia Maju untuk mengawal pemenangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka jelang Pilpres 2024 nanti. Untuk sementara demikian Reno, kita nantikan Prabowo dan Gibran tiba di KPU untuk mendaftar. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo, informasi Anda langsung dari Indonesia Arena GBK, sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan oleh Marcel bahwa sudah berangkat begitu ya menuju KPU, dan informasinya nanti di Taman Suropati. Jadi kendaraan dari Indonesia Arena GBK akan menuju ke Taman Suropati terlebih dahulu yang jaraknya sudah tidak terlalu jauh dengan KPU. Barulah nanti dari Taman Suropati menuju KPU ini ada arak-arakan pawai budaya begitu untuk mengiringi keberangkatan Prabowo Gibran menuju ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.